وأصحابه وأزواجه وذريته وإليه أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى بنت خويلد وسيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع وزرته وإلى رجال الأولياء والصديقين والشهداء الصالحين وإلى روح صاحب رتم قد برشاد وغاسل البلاد والبلاد أبي عبد الله على بن هدى يوسف وزرتهم من روح جداتنا ولأجدادنا ولوالدنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولقرابتنا ولجيراننا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح مربي روحي أبوي شيخ من شرواني بن زور البنجري وإلى روح شيخ وإلى روح من مكة مدينة من الحجاز رمضان أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم كنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat, terlebih lagi nikmat iman, Islam wal ihsan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Allah menurunkan kepada kita rahmat berkahnya kepada kita yang banyak. Mudah-mudahan istiqamah di dalam ibadah kepadanya dan mudah-mudahan menutup usia dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit akan kami sampaikan salah satu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan membawa manfaat bagi ulun pribadi dan juga kepada pian-pian berataan. Dalam satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu istimewa. Terlebih lagi untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika di Isra wal Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi 3 hadiah. Paklah. Dalam satu riwayat Allah beri 3 hadiah. Yang masyhur yang kita dengar hadiah yang sering diberi, yang didengar di ceramah di mana-mana, hadiah dari Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa sembahyang 50 waktu. Sampai naik turun sampai dijadikannya 5 waktu. Dalam satu riwayat ketika baginda Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj sebenarnya diberikan 3 hadiah. Salah satunya yang pertama tadi sembahyang 50 waktu asalnya. Yang kedua diberikan Rasulullah oleh Allah 2 ayat. Yang bila 2 ayat ini dibaca maka cukup untuknya dalam hidupnya. Yang ketiga diberikan oleh Allah ampunan untuk umatnya dengan ampunan yang menyeluruh. Jadi Isra wal Mi'raj itu hikmahnya banyak, salah satunya diberikan hadiah oleh Allah yaitu 2 ayat dari Al-Quranul Karim. Bila dibaca 2 ayat ini maka kata Rasulullah itu cukup
untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak. Bahkan satu riwayat juga mengatakan, diberikan, kata baginda Rasulullah, aku dianugerahkan dua ayat ini, yang dua ayat ini dari perbendaharaan di bawah arasy yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku, kata baginda Nabi Muhammad. Bila pian hafal dua ayat ini, insyaallah hidup selamat. Insyaallah kecukupan cukup. Kalau dibaca, tidak dihafal tidak apa-apa, dibaca tiap hari pagi sore dua ayat ini. Bila pian baca dua ayat ini pagi sampai sore, dan ini kata Nabi belum pernah diberikan sebelum aku dijadikan Nabi. Spesial untuk aku dua ayat ini. Bila dibaca dua ayat ini cukup untuknya dunia dan akhirat. Dan ini menjadi perbendaharaan. Ini langsung dari perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala di arasy-Nya yang mulia. Bahkan sabda Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah menulis kitabnya sebelum menciptakan langit dan bumi dalam jangka 2000 tahun. Menurunkan oleh Allah dua ayat ini. Tidaklah ayat-ayat itu dibaca dalam satu buah rumah selama tiga malam, melainkan syaitan tidak akan berani mendekatinya. Bila kita baca sampai 3 hari 3 malam dibaca ayat ini, insyaallah iblis syaitan tidak akan mau masuk dalam rumah. Kalau dibaca ayatnya. Dan ini masyhur ayatnya, sudah sering kita dengar. Dua ayat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ialah khatama bihima suratul Baqarah. Dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Apa dua ayat terakhir, Pak? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini dibaca. Kalau dibaca pagi dan sore, insyaallah kecukupan dunia. Bila dibaca pagi sampai sore, bahkan 3 malam dibaca berturut-turut, insyaallah syaitan tidak akan masuk kepada dirinya dan kepada ahli keluarganya. Jadi dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah ini, dua ayat spesial yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kada dibaca, apalagi kalau bisa dihafal, bagus dihafal. Dalam satu riwayat tafsir kita bacakan, lamma sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manakala Rasulullah naik ke langit, sampai kepada langit, fi makanin murtafi'in, di tempat yang paling tinggi, wa ma'ahu Jibril, dan besertanya malaikat Jibril alaihi salam, hatta jawaza sidratal muntaha, sampai perbatasan sidratul muntaha. Faqala lahu Jibril, inni lam ujawiz hadzal mawdi'a wa lam yu'mar bil mujawazati ahadun hadzal mawdi'a ghairuka. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, kedudukanku sampai sini saja, sidratul muntaha. Aku tidak diizinkan oleh Allah melewati tempat ini. Dan ini tempat yang spesial yang Allah berikan kepadamu. Maka naik, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku sampai sini aja mengantarkan. Tidak ada yang bisa lewat kecuali Allah izinkan hanya untuk dirimu, wahai Rasulullah.
Fajawaza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta balagul mawdi' alladhi syaa Allah. Maka kata Rasulullah, baik kalau gitu wahai malaikat Jibril, kalau itu memang ketentuan yang Allah berikan, aku akan naik kepada Suratul Muntaha sampai di tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu tempatnya di mana. Di mana Allah berkehendak bertemu dengan baginda Rasulullah, di situ yang Allah kehendaki. Fa asyara ilaihi Jibril bi an sallim ala rabbika. Ketika naik Rasulullah sampai di tempat yang ditentukan bertemu dengan Allah, maka berteriak mengisyaratkan kepada malaikat Jibril, ya Rasulullah, ucapkan salam kepada Tuhan engkau. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengucapkan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Salam penghormatan atas engkau ya Allah yang setinggi-tingginya. Qala Allah Ta'ala, ketika Rasulullah mengucapkan seperti itu, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di langit ketujuh, tempat yang dikehendaki oleh Allah, bercakaplah Allah dengan baginda Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, kalau sudah sampai naik, isyarat ucapkan salam. Diucapkan oleh baginda Nabi at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Maka dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Fa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yakuna li ummatihi hazzun fis salam. Ketika Rasulullah mendengar ucapan salam dari Allah Subhanahu wa taala, terlintas di hati Nabi, mudah-mudahan bukan aku aja yang selamat, yang diberikan salam oleh Allah, tapi terlintas di hati Nabi, umatku juga mudah-mudahan diberikan salam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diucapkan oleh Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Rasulullah sudah bertemu dengan Allah, sudah bercakap, masih ingat kepada umatnya. Ketika diberikan salam oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, maka dijawab oleh Nabi SAW karena cinta dan rindu dan menginginkan kebahagiaan umatnya, maka dijawab oleh Nabi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ketika mendengar percakapan tersebut di antara Allah dan baginda Nabi Muhammad, faqala Jibril wa ahlus samawat kulluhum, disaksikan malaikat Jibril dan seluruh para malaikat. Ketika bercakap Allah, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dijawab oleh Nabi karena cinta kepada umatnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ketika mendengar percakapan itu, malaikat Jibril dan seluruh para ahli langit mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata malaikat Jibril seluruh para malaikatnya, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi, kata para malaikat, bahwasanya Muhammad hambamu dan rasulmu. Qala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, amanar rasulu ala ma'na syukri ay saddaqar rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Kata Allah, amanar rasul, telah beriman oleh segala rasul-rasul, maknanya bersyukur, ay makna lagi saddaqar rasul, membenarkan segala rasul-rasul, bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa yang diturunkan kepadanya rasul daripada Tuhannya. Fa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yusyarika ummatahu fil karamah wal fadilah. Mendengar Rasulullah ucapan Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, telah beriman semua rasul-rasul, segala rasul-rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya rasul,
atas Tuhannya, maka ada terlintas di hati Nabi, mudah-mudahan umatku ini masuk kemuliaan tersebut. Umatku ini percaya kepada seluruh rasul-rasul, seluruh kepada nabi-nabi. Kemudian terucapkan oleh Allah wal mu'minun, dan mereka yang beriman juga percaya kepada segala rasul-rasul yang diturunkan oleh Allah wahyu kepada rasul-rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, sambungan itu. Karena Allah Rasulullah menghendaki mudah-mudahan yang membenarkan itu bukan rasul aja, kecuali dan juga untuk orang-orang yang beriman kepada segala rasul. Maka dijawab oleh Allah wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Menghendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya memasukkan umatnya di dalam kemuliaan dan fadilah atas kepercayaan yang diucapkan oleh Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Bukan rasul aja yang membenarkan, tapi orang-orang yang beriman kepada segala rasul ikut masuk kepada kemuliaan dan karamah. Maka dijawab oleh Allah wal mu'minun kullun, seluruhnya, amana billahi wa malaikatihi, beriman mereka dengan Allah, wa malaikatihi, kepada seluruh para malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, segala kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul, wa rusulihi, segala rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, tidak membedakan kami di antara salah satu daripada segala rasul-rasul. Semua rasul yang diutus oleh Allah untuk umatnya masing-masing, semuanya dipercayai, tidak ada membedakan sama sekali. Yakni maksudnya yaquluna amanna bi jami'ir rusul la wala nakfuru bi ahadin minhum wala nufarriqu bainahum kama farraqtil yahudu wan nasara. Yakni maksud daripada kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, mengimani mereka seluruhnya, mengiman dengan Allah, dengan para malaikatnya dan para kitab-kitabnya, segala rasul-rasulnya, tidak membedakan salah satu di antara mereka segala rasul, yakni beriman mereka dengan seluruh rasul yang diutus oleh Allah, tidak mengkafirkan dengan salah satu di antara mereka, dan juga tidak membedakan di antara mereka, kama farraqtil yahudu wan nasara, sebagaimana membedakan orang-orang Yahudi dan para orang-orang Nasrani. Mereka akan percaya kepada satu rasul, namun rasul yang lain mereka tidak percaya. Makanya ketika terjadi 10 Muharram, ditanya oleh baginda Nabi orang Yahudi, kenapa kalian puasa? Apa jawabnya? Karena kata mereka, keyakinan kami, Nabi kami dahulu di tanggal 10 Muharram ini, Nabi Musa, Nabi kami selamat daripada kejaran Fir'aun. Maka kami di setiap 10 Muharram berpuasa. Padahal di situ ada Nabi Muhammad, tapi dia tidak percaya. Dia tidak mengimani, dia membedakan orang-orang Yahudi. Mana nabinya, mana nabi yang lain, yang nabi yang lain tidak dipercayainya. Seandainya dia percaya pada waktu itu, harusnya dia beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi kata mereka, 10 Muharram ini, wahai Muhammad, terjadinya pengejaran Nabi kami, Nabi Musa. Dikejar oleh Fir'aun dan selamat. Maka di hari ini kami bersyukur dengan cara berpuasa di 10 Muharram. Itu Yahudi. Maka kata Nabi Muhammad, Nabi Musa itu lebih berhak kami dibanding engkau, kata baginda Nabi Muhammad. Makanya ada kadang disuruh kalau bisa berpuasa itu 9 Tasik, 9 Muharram sunnah puasa. Makanya sabda Nabi kan, kalau sampai umurku di tahun depan, aku hendak berpuasa di 9 Muharram dan 10 Muharram, supaya membedakan antara puasa Yahudi dengan puasa Rasulullah.
Makanya disebutkan di ayatnya la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Beriman segala Allah semuanya diimani. Para malaikatnya, segala rasul-rasulnya tidak boleh membeda-bedakan. Bila itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, maka wajib bagi kita mengimani semuanya. 25 rasul itu dan 10 para malaikatnya, banyak sebenarnya. Nah, jadi tidak membedakan sebagaimana membedakan kaum Yahudi dan Nasrani. Bila mereka mempercayai satu nabi, nabi yang lain mereka tidak percaya. Faqala lahu rabbuhu kaifa qabuluhum bi ayyil ladzi anzaltuha. Maka kata Allah Subhanahu wa taala yang ayatnya tadi, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami beriman segala rasul-rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, dan beriman juga mereka seluruh daripada beriman dengan Allah, para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan segala rasul-rasulnya. Tidak kami membedakan di antara salah satu di antara segala rasul-rasul. Maka ditanyakan oleh Allah, kaifa qabuluhum bi ayyil ladzi anzaltuha. Kata Allah, bagaimana mempercayai mereka dengan apa yang aku turunkan. Betulkah umat itu mempercayai segala rasul-rasul? Tidakkah membedakan kata Allah dengan umat-umat terdahulu? Wa huwa qauluhu in tubdu ma fi anfusikum. Kata Allah, aku lebih mengetahui apa isi di dalam hatimu. Ditanyakan oleh Allah, betulkah umat itu mempercayai segala rasul-rasul? Tidakkah mereka membedakan kata Allah antara satu rasul dengan rasul yang lain? Maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad, qalu sami'na wa ata'na. Bukti kami mempercayai segala rasul-rasul semuanya, para malaikatnya tidak memilih kami, tidak membedakan kami. Maka dijawab sami'na wa ata'na. Kami akan dengarkan perintahmu ya Allah, dan kami taati akan perintahmu. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Allah Tuhan kami, dan tempat kembali kami kepada Engkau ya Allah. Ditanya oleh Allah, bagaimana umatmu itu percaya dengan segala rasul-rasul, sedangkan umat terdahulu mereka membedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Apa buktinya kata Allah? Dijawab, qalu sami'na wa ata'na. Bukti kami percaya kepada segala rasul-rasul semua yang diturunkan tidak membedakan. Buktinya ialah sami'na wa ata'na. Kami dengarkan segala perintahmu ya Allah, dan kami taati segala perintahmu ya Allah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Pengampunanmu ya Allah, Rabbana Tuhan kami, wa ilaikal masir, kepada Engkau kami kembali. Qala Allah Ta'ala inda zalik la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yakni taqataha, wa yuqalu illa duna taqatiha, laha ma kasabat minal khair wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Setiap ujian yang diberikan kepada hambanya, pasti hamba itu bisa melewatinya. Makanya kalau terasa berat ujian yang diberikan oleh Allah, perbanyak baca kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diulang-ulang ayat itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka insyaallah akan dipermudah segala urusannya. Jadi kita jangan merasa beban berat. Lihat hamba yang lain pina nyaman hidupnya, jangan merasa kita yang paling susah. Masing-masing ada ujiannya, dan ujian itu tergantung kepada dirinya masing-masing. Sebab sekuat mana imannya, segitu juga Allah mau uji. Kadang Allah akan membedakan satu dengan yang lain. Ujiannya pina nyaman aja orang itu hidup, kadang ada kesusahan, nyamannya hidup dia itu. Belum tentu lagi aku ini maka susah payah banting tulang sudah kesana kemari mencari kerjaan, mencari apa harta segala macamnya, kada sugih-sugih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masing-masing ada ujiannya.
Mungkin yang diberikan kepada kita ujian itu kita yang mampu melewati. Kalau dikasih kepada hamba yang lain belum tentu lagi mampu melewati. Jadi jangan iri satu dengan yang lain dengan segala apapun dunia itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Masing-masing ujiannya tidak boleh dibeda-bedakan. Pina nyaman ujiannya gitu-gitu aja ujiannya belum tentu lagi. Kadang yang merasakan lebih berat juga. Jadi bila ada ujian yang terasa berat dalam hidup kita, maka banyaklah membaca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insyaallah permudah segala urusan itu. Laha ma kasabat, baginya apa yang diusahakannya minal khair, daripada kebaikan. Wa 'alaiha maktasabat, dan atasnya apa yang diusahakannya minasyarri, daripada kejahatan. Bila dia berbuat baik, laha makasabat, maka diberikan oleh Allah pahala. Wa 'alaiha maktasabat, bila dia berbuat jahat maka diberikan dosa kepadanya. Faqala Jibril inda zalik sal tu'tahu, maka berkata malaikat Jibril di sisi mendengar percakapan Allah dan baginda Nabi Muhammad. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Mendengar malaikat Jibril ucapan yang diucapkan oleh Allah dan Rasulullah, maka kata malaikat Jibril, ya Rasul, sal tu'tah, waktunya ini engkau meminta kepada Allah, minta. Maka dijawab oleh baginda Nabi, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, minta, saat ini Allah akan mengabulkan segala permintaan. Apa yang diminta Nabi? Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Yang diminta Nabi. Ya Allah, la tu'akhizna, janganlah engkau siksa kepada kami ya Allah. Aku meminta, kata baginda Nabi Muhammad, ya Allah, Rabbana la tu'akhizna in nasina, ya Allah, janganlah engkau menyiksa kepada kami in nasina, yakni in jahilna, jika kami bodoh, au akhtana, jika kami berbuat salah, yakni in ta'ammadna, jika kami berbuat salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, yang ulun minta, kata baginda Nabi Muhammad, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Maksudnya, ya Allah, ampunkan umat ulun bila berbuat salah, bila inya bodoh. Tupai permintaan Nabi kepada Allah untuk umat Nabi Muhammad. Khusus ayat ini untuk umatnya Nabi Muhammad. Yang diminta Nabi bukan kekayaan, bukan dunia, bukan hidup nyaman. Kada yang diminta Nabi, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kepada kami dan umatku, kata Allah, in nasina, jika inya lupa kepadamu ya Allah. Yakni maksudnya in jahilna, jika inya bodoh jangan disiksa ya Allah. Au akhtana, dan juga bila inya dalam dunia ada berbuat salah, jangan langsung engkau siksa ya Allah. In ta'ammadna, sengajakah atau kada sengaja ya Allah, jangan langsung engkau siksa ya Allah. Kalau umat-umat terdahulu, kalau bila kain tuh, baju tuh kejatuhan najis, kada boleh dicuci, langsung dipotong kain itu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, bila ada najis cukup dibersihkan aja, kada menjadi susah. Itu maksudnya. Salah satu keistimewaannya, kada susah payah umat Nabi Muhammad ini bila terjadi apa-apa, sudah Rasulullah minta di pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana.
Yuqalu in amilna bin nisyan wal khata. Kalau kami memperbuat kesalahan atau lupa dengan Engkau ya Allah, jangan langsung disiksa. Faqala rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Kata Rasulullah lagi. Minta lagi kata malaikat Jibril, ya Rasul. Diminta oleh Rasulullah, Rabbana wa la tahmil alaina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau bebankan atas kami dengan beban yang berat. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana Engkau bebankan atas orang-orang sebelum daripada kami. Apa beban umat-umat terdahulu? Wa huwa annahu harrama 'alaihimut thayyibati bizulmihim. Ketika umat-umat terdahulu itu berbuat zalim mereka, maka diputus rasa dalam diri mereka. Lidahnya kada berasa sama sekali. Dicabut rasa lidah dalam dirinya. Umat-umat terdahulu bila berbuat zalim, inya langsung kena hukum pada waktu itu juga. Dan hukumannya lidahnya itu kada punya perasaan sama sekali. Rasa manis kada tahu, pahit kada tahu, asam asin kada tahu. Sehingga yang dia makan waktu di dunia itu tidak ada rasa apa-apa. Lain umat Nabi Muhammad nih Pak. Umat Nabi Muhammad nih bila berbuat salahkah? Sengajakah, kada sengajakah, lidahnya tetap berasa. Tahu mana ayam goreng, tahu mana sop, tahu mana rawon, makanan-makanan yang nyaman itu masih terasa kepada lidah kita. Tapi umat terdahulu bila dia berbuat zalim diputus perasanya. Jadi kada tahunya makanan nyaman atau kada. Kalau sudah berbuat zalim hambar bahasanya rasanya. Tapi untuk umat Nabi Muhammad bila berbuat salah, bila berbuat dosa tidak dihukum sama sekali. Bila inya meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Wa kanu idza aznabu bil laili wajadu zalika maktuban ala babihim. Kalau dulu umat terdahulu bila berbuat zalim di malam harinya, maka ketika pagi hari di pintu-pintu mereka tertulis segala kezalimannya. Umat terdahulu bila malam berbuat zalim, maka ketika keluar pagi hari pintu rumahnya tertulis, ini si Fulan habis berbuat ini tadi malam. Si Fulan tadi malam habis begini. Maka tertulis di pintu-pintu mereka sehingga tetangga-tetangga mereka ketika melihat, maka yang punya rumah malu sekali. Umat terdahulu Pak. Kalau sekarang kayak apa pian malamnya berbuat zalim, pas pagi hari tertulis abahnya tadi malam baru aja kawin lagi bini ketiga. Habis pian kada ketahuan tarusan bini pertama. Tadi malam habis kesininya nah. Habis gini itu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad dihapus semua itu. Bila dia malam berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu bila dia berbuat zalim malam harinya, pagi hari tertulis di depan pintunya itu nah. Sehingga dirinya malu dilihat kepada tetangga-tetangga yang lain. Tapi khusus umat Nabi Muhammad, Allah berikan keampunan kepada umat tersebut. Wa kanu idza aznabu bil laili wajadu zalika maktuban ala babihim. Apabila berbuat dosa mereka di waktu malam hari, wajadu zalika maktuban ala babihim, maka tertulis kepada mereka di pintu-pintu rumah mereka segala kesalahannya. Wa kanatis sholawatu alaihim khamsin. Ketika Rasulullah minta, ya Allah jangan bebankan berat kepada umatku, yang ringan-ringan aja ya Allah. Padahal waktu Isra wal Mi'raj diberikan oleh Allah hadiah sembahyang 50 waktu. Sehingga karena mendengar ayat ini dikurangi oleh Allah sampai 5 kali aja lagi. Makanya kata Nabi, Rabbana wala tahmil alaina isran. Ya Allah jangan bebankan berat kepada umatku ya Allah. Umatku kada sanggup yang berat-berat, kasih yang ringan-ringan aja ya Allah. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Fa khaffafallahu an hadhil ummah wa hatta anhum ba'dama farada 50 salatan.
Summa qala rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Yaqulu la tuskilna minal amali ma la nutiku fatu'azzibana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Beban yang berat ya Allah jangan bebankan kepada kami. Kata Rasulullah, daripada segala amalan ya Allah jangan banyak-banyak, yang sedikit aja mudah-mudahan bisa masuk surga. Makanya man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk ia kepada surga. Amalannya kecil dikit saja, tapi bila mati sebelum ruh keluar daripada rubuhnya lewat tenggorokan, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dosanya diampuni dan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak-banyak amalannya ya Allah, sedikit aja namun manfaatnya besar. Dikabul oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidup, maka diampuni segala dosa-dosanya. Allah yang punya kuasa. Wa yuqalu, dikatakan mata syuku alaina, jangan yang berat-berat ya Allah, amalan tu yang ringan-ringan aja ya Allah. Annahum lau umiru bi khamsina salatan lakanu yutikuna zalika walakinnahu yashukku alaihim wala yutikuna al-idamata alaih. Kalau dikasih 50 waktu ya Allah, kasihan umat ulun ya Allah, tidak ada sempat laginya mau kemana-mana lagi ya Allah, kurangi ya Allah. Sampai dijadikan oleh Allah sembahyang yang 50 waktu diganti dengan 5 waktu. Bahkan tidak hilang pahala itu, tetap dikasih 1 dibalas dengan 10. Sekali sembahyang maka dibalas dengan 10. 10 kali 5 berarti 50 pahala. Allah mengurangi pekerjaan sembahyang 50 waktu, namun tidak mengurangi pahala yang 50 waktu itu. Makanya Rasul minta Rabbana wala tahmil alaina wa Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebankan kepada ulun dan umat-umat ulun ini beban-beban yang berat, yang sehingga bila Engkau berikan hanya salat 50 waktu niscaya terasa berat baginya. Ringankan ya Allah segala amal-amal yang memudahkan kepada mereka untuk masuk kepada surga-Mu. Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan itu. Di akhir permintaan itu kata Nabi, ya Allah, yang pertama tadi, jangan Engkau siksa ya Allah kepada umatku kalau dia lupa, kalau dia jahil ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau berikan kepadanya beban yang berat. Jangan Kau berikan kepadanya bila berbuat inya dosa langsung Kau hukum ya Allah. Bila inya beramal ya Allah, jangan yang berat-berat. Sembahyang yang 50 waktu ya Allah, ulun tahu umat kada sanggup ya Allah, berikan yang ringan-ringan. Di akhir permintaan Nabi kepada Allah, maka Nabi ucapkan wa'fu anna ya Allah. Ya Allah, ulun minta seperti ini ya Allah, maafkan ulun ya Allah. Waghfir lana ya Allah, ampuni segala ulun dan umat-umat ulun ya Allah. Warhamna ya Allah, sayangi kepada umat ulun ya Allah. Ulun sudah minta banyak keringanan, minta banyak ditutupkan aib segala dosa-dosa ya Allah, dan beramal yang ringan-ringan aja ya Allah, yang mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang ulun minta itu aja ya Allah, sudah Nabi minta, kemudian Nabi bilang ya Allah wa'fu anna, maafkan ulun ya Allah dan umat ulun ya Allah. Waghfir lana, ampuni ulun dan umat ulun ya Allah. Warhamna, sayangi umat ulun ya Allah dan ulun ya Allah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Maka 2 ayat ini bila dibacakan di rumah, insyaAllah tidak akan masuk oleh syaitan. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah, kata Nabi. Barang siapa yang membaca 2 ayat ini dari akhir surat Al-Baqarah di suatu malam,
maka kedua ayat ini dapat mencukupinya. Artinya cukup dunia dan cukup akhirat. Makanya bagus diamalkan pagi sampai sore. Makanya subuh kita bacakan itu sama maghrib biasanya. Amanar Rasulu bima. Kalau sama-sama hafal, apalah, bulah. Ya tapi kalau sudah di rumah masing-masing sudah enggak tahu sudah itu. Ayat kursi aja sudah. Kalau bisa dibaca, baik. Kalau bisa dibaca itu diamalkan. Dua ayat terakhir itu manfaatnya besar. Nah. Bahkan kata Nabi juga suratul Baqarah wala yuqra'na fi dari salasa layalin fayaqrabuha syaitan. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir daripada ayat Al-Baqarah ayat terakhir daripada suratul Baqarah selama 3 malam, kata Nabi, melainkan syaitan tidak ada yang berani mendekatinya. Jadi bila baca itu bagus sekali manfaatnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang ulun sampaikan 2 ayat yang dari Quran ini bisa kita hafalkan bersama-sama atau paling kada dibaca tiap hari sambil dilihat Qurannya. Kalau tidak bisa baca Quran, belajar Pak, Bu, masih bisa belajar. Kalau memang tidak bisa, yang Latinnya aja baca itu. Latinnya. Kalau memang tidak bisa lagi, dibacakan aja lagi Pak, ya sudah itu. Sudah mau belajar orangnya, bacakan aja lagi sudah orang itu. Nah, jadi kalau bisa 2 ayat terakhir ini jangan ditinggal selama kita hidup. Kapanpun waktunya, paling kada pagi sore dibaca. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang Rasulullah betul-betul akan memberi syafaat kepada kita. Mudah-mudahan berkumpul kita di surga beserta orang tua kita, guru-guru kita cintai, istri dan anak keturunan kita beserta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.